Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, selamat pagi. As alive today, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pembelajaran nanti kita diberikan kelancaran dan apa yang kita pelajari nanti dijadikan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya silahkan kalian jangan lupa untuk absen dan jangan sampai telat, oke? Baik, hari ini kita akan belajar masih di hukum pewarisan sifat, yakni melanjutkan yang kemarin kita belajar hukum Mendel 1 dan untuk sekarang kita akan belajar hukum Mendel 2. Langsung saja, hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 2 ini, si Mendel mengemukakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, gen-gen yang sealel mengelompok secara bebas. Nah, berbeda dengan hukum Mendel 1 kemarin. Kalau hukum Mendel 1 kemarin, pada waktu pembentukan gamet, gen-gen yang sealel berpisah. Nah, berpisah secara bebas. Sedangkan pada hukum Mendel 2 ini, gen-gen yang sealel ini mengelompok secara bebas. Nah, kemudian pada hukum Mendel 2 ini, persilangan yang terjadi itu memperhatikan dua sifat yang beda. Nah, atau biasa disebut dengan persilangan dihibrid. Nah, berbeda dengan hukum Mendel 1 yang kita pelajari kemarin. Kalau pada hukum Mendel 1, persilangan yang terjadi hanya memperhatikan satu sifat yang beda atau disebut dengan persilangan monohibrid. Contohnya, kita hanya memperhatikan warna dari bunganya saat kita menyilangkan tumbuhan, atau kita hanya melihat bentuk dari bijinya saja ketika kita mau menyilangkan tumbuhan tersebut. Nah, beda lagi dengan hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 2 ini, kita memperhatikan dua sifat yang beda dalam persilangannya. Contohnya, tikus tanah rambut hitam ekor panjang homozigot dominan disilangkan dengan tikus berambut putih ekor pendek homozigot resesif. Rambut hitam ekor panjang atau rambut putih ekor pendek merupakan dua sifat yang diperhatikan dalam persilangan ini dan menandakan bahwasanya pada persilangan ini menerapkan konsep hukum Mendel 2. Oke, langsung saja. Dalam perkawinan tentu saja terdapat jantan dan betina sebagai induknya, atau di sini disimbolkan dengan P1 atau parental. Masih ingat ya? Parental adalah induk. Oke. Nah, dari si induk ini akan terbentuk gamet. Gamet ini membawa gen dari setengah induknya. Nah, seperti H besar, P besar, P besar. Maka gametnya adalah H besar, P besar. Nah, jadi setengah dari induknya. Kemudian untuk H kecil, P kecil, P kecil, maka gametnya adalah H kecil, P kecil. Nah, dari persilangan induk yang pertama ini dihasilkan keturunan pertama, yaitu H besar, H kecil, P besar, P kecil, atau fenotipnya adalah rambut putih, ekor panjang. Kemudian keturunan pertama atau F1 itu disilangkan dengan sesamanya menjadi P2 atau induk yang kedua untuk menghasilkan keturunan yang kedua. Nah, H besar, H kecil, P besar, P kecil. Gamet yang dihasilkan adalah H besar, P besar, H besar, P kecil, H kecil, P besar, H kecil, P kecil.
induk yang lainnya atau yang satunya juga memiliki gamet yang sama karena persilangan dengan sesamanya. Nah, dari gamet-gamet tadi, ketika disilangkan akan bergabung secara bebas satu sama lain. Untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan keturunannya, kita bisa menggunakan atau membuat diagram catur seperti berikut ini. Nah, perhatikan apabila terdapat H besar, huruf H besar, maka sifat yang muncul yaitu rambut hitam. Karena H besar ini menandakan dominan. Sedangkan apabila hanya terdapat H kecil, maka H kecil ini bersifat resesif. Jadi, sifat yang muncul yaitu rambut berwarna putih. Kemudian, apabila gen yang dihasilkan adalah P besar atau terdapat P besar di sana, maka sifat yang muncul adalah ekor panjang karena P besar ini memunculkan sifat dominan. Beda dengan P kecil, maka sama-sama resesif. Jadi sifat yang muncul adalah ekor pendek. Nah, dari keturunan sehingga dihasilkan perbandingan fenotipnya, yaitu rambut hitam ekor panjang yang berjumlah 9, rambut hitam ekor pendek dengan jumlah 3, rambut putih ekor panjang 3, rambut putih ekor pendeknya 1. Maka perbandingannya adalah 9:3:3:1. Contoh selanjutnya yaitu persilangan antara tanaman berbunga merah biji bulat heterozigot disilangkan dengan tanaman berbunga putih biji bulat. Nah, pada persilangan ini induknya memiliki fenotip M besar, M kecil, A besar, A kecil yang fenotipnya yaitu bunga merah biji bulat yang disilangkan dengan induk yang bergenotip M kecil, A besar, A kecil, yaitu fenotipnya bunga putih biji bulat. Sehingga gamet yang dibentuk adalah M besar, A besar, M besar, A kecil, M kecil, A besar, M kecil, A kecil. Nah, untuk gamet yang dihasilkan oleh induk jantannya yaitu M kecil, A besar, dan M kecil, A kecil. Nah, karena persilangan ini berbeda dengan persilangan yang tadi atau kasusnya berbeda, maka kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa perbandingan fenotip yang akan dihasilkan nanti adalah 9:3:3:1. Nah, karena kasusnya berbeda, maka persilangan tadi atau hasil perbandingan dari persilangan tersebut tidak berlaku pada persilangan kasus ini. Begitupun juga dengan hasil perbandingan kasus ini nanti tidak bisa berlaku pada persilangan-persilangan yang lainnya. Nah, dari gamet yang terbentuk tadi menghasilkan keturunan sebagai berikut. Nah, berbedakan dengan diagram catur yang tadi. Persilangan ini hanya menghasilkan kemungkinan sifat keturunannya yang jumlahnya adalah 8. Sehingga perbandingan fenotip yang dihasilkan adalah bunga merah biji bulat yang berjumlah 3, bunga putih biji bulat 3, bunga merah biji keriput 1, bunga putih biji keriput 1. Maka perbandingannya adalah 3:3:1:1. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan hukum Mendel 2 pada pertemuan kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami atau kalian bingungkan, silahkan kalian hubungi saya
konsultasi pada saya melalui WhatsApp. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.